kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk cinta kasih dan kebaikan-Mu yang mengundang kami untuk beribadah ke rumah-Mu yang kudus ini. Dan saat ini kami mau diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami memohon kepada Tuhan, berikanlah kepada kami bagian yang terbaik yang bisa kami dapatkan dan tidak akan diambil daripada kami, yaitu perkataan-Mu sendiri, roti hidup jiwa yang menuntun kami kepada hidup dan membawa kepada selamat. Kiranya kami melihat Kristus dengan jelas dinyatakan di dalam kitab suci, dan ketika kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya, kami mohon Roh Kudus hadir dan bekerja di dalam setiap hati, sehingga hati yang lemah dikuatkan, hati yang beban berat diberi kelepasan, hati yang terluka disembuhkan, hati yang patah dibalut oleh cinta kasih Tuhan, hati yang bengkok diluruskan, hati yang keras dilembutkan, hati yang berdosa dipertobatkan, dan kami ditolong untuk kami boleh bertumbuh semakin serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Berbicaralah kepada kami pada hari ini, berikanlah makanan jiwa yang kami butuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya senang sekali bisa hadir kembali ke Gereja Teluk Gong bersama-sama dengan saudara sekalian. Nama saya Karmia Margaret, bagi Bapak Ibu yang mungkin belum kenal, biasa dipanggil Mia. Saya jemaat GKR Gedong di Mangga Besar yang studi di STT Saat Malang, lalu saat ini melayani sebagai hamba Tuhan di GKIM Hosana, Gereja Kristen Immanuel Jemaat Hosana. Nah, itu satu sinode dengan Gereja Kaimtong, tapi bukan Kaimtong, jadi bingung ya. Jadi di Bandung itu ada dua gereja yang namanya mirip, orang-orang suka ketukar, yaitu Hok Imtong dan Kaimtong. Nah, saya itu sinode Kaimtong, Bapak Ibu ya, tapi bukan gereja Kaimtong. Jadi saya gereja Hosana, cuma satu sinode. Jadi kalau Kaimtong itu Gedong, nah Hosana itu Teluk Gong. Nah, saya pelayanannya di Hosana. Kira-kira gambarannya seperti itu. Kalau mau lebih jelas silakan datang ke Bandung, nanti saya jelaskan dan Bapak Ibu akan lihat, oh seperti ini kira-kira begitu ya. Senang sekali bisa beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Kita akan merenungkan satu tema firman Tuhan hari ini, anugerah membebaskan kita dari iri hati. Mari kita membuka kitab suci dari 1 Samuel pasal 18 ayat 6 sampai 16. 1 Samuel Bapak Ibu Saudara-saudara pasal 18 ayat 6 sampai 16. Kalau sudah ketemu kita baca bergantian, saya ayat 6, Bapak Ibu Saudara-saudara ayat 7, begitu seterusnya sampai ayat 16. Silakan membaca Alkitab versi apapun yang ada pada Bapak Ibu, sementara Alkitab saya adalah Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika mereka kembali sesudah Daud membunuh semua orang Filistin itu, perempuan-perempuan dari semua kota Israel keluar menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari gembira dengan iringan rebana dan kerincing. Saul menjadi sangat marah. Perkataan ini menyakiti hatinya, sebab pikirnya kepada Daud mereka perhitungkan berpuluh-puluh ribu. Kalau di terjemahan yang edisi pertama itu berlaksa-laksa, itu artinya berpuluh-puluh ribu. Tetapi kepadaku mereka perhitungkan cuma beribu-ribu, hanya kerajaan saja belum dimilikinya. Esoknya roh yang menyusahkan dari Allah melanda Saul, sehingga ia kesetanan di dalam rumah. Daud memainkan kecapi di tangannya seperti biasa, sedangkan Saul memegang tombak di tangannya. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedangkan ia telah menyingkir dari Saul. Daud berhasil di segala langkahnya karena Tuhan besertanya. Tetapi seluruh Israel dan Yehuda mencintai Daud
karena dialah yang maju berperang memimpin mereka. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Kita tetap buka Alkitab dan nanti kita akan lihat bagian-bagian ini sambil kita merenungkannya. Izinkan saya mengawali perenungan kita hari ini dengan mengajak saudara-saudara melihat satu tayangan video pendek berikut ini. Ini adalah kisah nyata kejadian yang terjadi di dalam malam penobatan Miss Amazon 2015. Silakan, apa bisa ditayangkan videonya? Masih kaget ya saudara ya? Satu kali lagi deh, biar lebih jelas. Ya, saudara, ini adalah sebuah kejadian nyata yang terjadi di dalam malam penobatan Miss Amazon di Brasil tahun 2015. Pada waktu itu ada seorang model yang bernama Carolina Toledo. Sebentar ya. Ya, orang yang bernama Carolina Toledo itu saudara-saudara menjadi juara 1 ya, pemenang daripada Miss Amazon ya. Tetapi kemudian saudara-saudara begitu diumumkan nama pemenangnya adalah Carolina Toledo, lalu dikasihkan mahkota. Nah, seorang model yang namanya Seislene Hayala ini adalah runner up juara kedua yang baru saja diumumkan sebelum yang pertama itu ya. Tiba-tiba itu marah sekali, lalu tiba-tiba jambak yang juara pertama itu ambil mahkotanya lalu jatuhkan ke tanah lalu maki-maki seperti tadi. Ya biasanya kan kalau di lomba-lomba memang pengumuman itu enggak dari juara 1 dulu ya, tapi dari 3 gitu ya, 3, 2, 1. Nah, jadi mungkin begitu dia baru saja dengar runner up di dalam ajang ini adalah Seislene Hayala, wah dia senang gitu ya. Tetapi ketika diumumkan bahwa juara satunya adalah orang yang di sebelah kanannya itu, wah dia nggak terima saudara, lalu dia marah sekali. Karena apa? Karena mungkin dia merasa bahwa dia yang layak jadi pemenangnya. Nah saudara-saudara, bagaimana perasaan kita semua ya kalau kita hadir sebagai penonton live di acara malam hari itu? Saudara lihat kayak tadi gitu, gimana rasanya ya? Tapi live gitu. Waduh, takut kayaknya, ini akan terjadi apa gitu ya. Nah, bagaimana juga perasaan saudara kalau saudara menjadi yang Putri Carolina Toledo itu. Ya, begitu menang, tiba-tiba dia dari belakang itu dijambak, ambil mahkotanya gitu ya, lalu dibuang ke bawah. Wah, itu rasanya mungkin takut sekali ya. Nah, tetapi saya gak bisa membayangkan kedua itu mungkin ya. Tetapi saya kira-kira saudara bisa relate dengan luapan emosi ataupun perasaan dari Miss Seislene Hayala ini, yang dia mungkin merasa marah sekali. Kenapa kok hasilnya berbeda dengan yang saya inginkan? Kenapa kok orang itu juaranya? Padahal saya lebih baik dan saya lebih layak dan harusnya itu menjadi milik saya. Saudara, perasaan itu namanya iri hati. Nah, itu adalah perasaan yang sangat lekat dengan kehidupan kita, yang sangat sering kita rasakan dan alami, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orang dewasa, kaya maupun miskin, kulit hitam maupun kulit putih, bahkan juga orang Kristen maupun bukan Kristen. Kita semua pasti pernah iri hati. Dan iri hati itu bisa masuk sampai ke segala aspek di dalam hidup kita. Ya, mulai dari masalah penampilan. Wah, kita biasa cewek-cewek suka iri kalau lihat orang yang badannya lebih bagus, wajahnya lebih cantik gitu ya. Kemudian juga cara berpakaian, harta benda yang dimiliki. Kita bisa iri kalau tetangga kita beli gadget baru atau mobilnya lebih bagus daripada mobil kita. Lalu kemudian juga di dalam hal pertemanan, nah saya melayani remaja dan seringkali isu-isu klasik yang dihadapi di dalam pelayanan remaja itu kan, misalnya ya kalau remaja itu ada geng ya Bapak Ibu ya, kelompok-kelompok, misalnya satu circle itu kita sebutnya circle biasanya, isinya 5 orang, 6 orang.
Lalu tiba-tiba ada satu orang yang punya teman baru, lalu mereka tuh akan merasa kayak, kok dia udah tinggalin kita sih, kok dia punya teman baru, dia gak mau berteman sama kita lagi. Biasanya ada begitu-begitu Bapak Ibu ya. Lalu kemudian juga di dalam hal reputasi, ya. Bagaimana kita dipandang orang dan bagaimana orang lain dipandang oleh orang lain juga. Nah, kemudian juga di dalam hal pernikahan misalnya, kita bisa kadang-kadang iri hati ya, kenapa pasangan dia kok bisa memperlakukan pasangannya lebih baik daripada pasangan saya memperlakukan saya. Lalu juga keberhasilan mendidik anak, wah anak dia umur segini udah bisa ini, kok anak saya belum bisa apa-apa. Terus kita merasa kayak jadi orang tua paling gagal sedunia gitu Bapak Ibu ya. Nah itu perasaan-perasaan yang relate ya, yang seringkali kita rasakan. Kemudian juga bahkan dalam hal pelayanan, siapa yang lebih terlibat di dalam pelayanan, siapa yang pengaruhnya lebih besar, siapa yang lebih didengarkan, yang kalau usul sesuatu pasti terjadi. Kalau saya kayaknya mesti tunggu Tuhan Yesus datang baru terjadi. Kita bisa iri hati Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, di dalam sejarah spiritualitas Kristen, iri hati ini bersama dengan keserakahan, kesombongan, kemarahan, hawa nafsu, kemalasan, itu digolongkan ke dalam apa yang disebut sebagai 7 dosa maut, ya, di dalam sebagai 7 dosa maut. Nah bedanya, masalahnya dunia zaman sekarang itu mulai memberi tempat, memaklum, menormalkan dosa-dosa yang lain. Ya, misalnya dosa kerakusan, glutoni, itu zaman sekarang itu mulai diperbolehkan dalam tanda kutip. Ya kalau kita makan all you can eat setiap hari gitu ya, itu kan kita nggak akan dibilang, wah kamu glutoni gitu, enggak. Kita dibilang apa? Oh self reward gitu ya. Kalau kita misalnya kayak nggak mau kerja, kita mager gitu ya, tidur-tiduran aja dalam satu hari, kita tidur-tiduran, nggak mau kerja sama sekali. Itu mungkin orang-orang kalau zaman dulu mungkin langsung dikecam gitu ya, kamu malas. Kalau sekarang ya nggak apa-apa, kamu butuh healing kan gitu ya saudara ya. Jadi mulai diberi tempat, mulai dipersilakan, dimaklum, bolehlah nggak apa-apa. Tapi untungnya dosa iri hati ini masih diantara dosa-dosa maut yang lain. Ngomong-ngomong saudara, jangan pikir bahwa hanya dosa ini yang berakibat maut ya. Semua dosa itu berakibat maut, tapi dosa-dosa ini itu maksudnya disebut dosa maut karena mematikan jiwa ya. Nanti kita akan bahas soal ini lebih lanjut. Di antara semua dosa-dosa maut yang lain, iri hati itu masih dipandang sebagai dosa yang buruk. Dan kita tidak mau expose, tidak mau orang tahu, itu kita simpan dan tutup rapat-rapat. Bedanya, kalau anak-anak masih kecil, waktu kita masih kecil, mungkin kita kurang terampil, kurang terlatih untuk menyembunyikan iri hati kita gitu ya. Jadi iri itu kita ekspresikan gitu, nggak bisa ditutup-tutup gitu ya. Kalau kita punya anak 2, yang satu dikasih mainan, yang satu enggak, itu yang satu bisa langsung rebut gitu ya, atau pukul-pukul kita gitu. Nah tetapi kalau kita udah mulai agak dewasa, kita ada iri juga, tapi kita mulai bisa tahu bagaimana cara menata hati ya, menyembunyikannya sehingga gak terlalu kelihatan ya saudara-saudara. Tetapi di dalam dunia modern, dosa iri hati pun masih dipandang sebagai sesuatu yang buruk. Tidak ada orang yang mau mengakui, setidaknya saya iri sama kamu, itu tuh jarang orang yang mengakui seperti itu. Kalaupun ada orang yang mau mengakui seperti itu, kita juga jarang untuk membuka inti irinya tuh kenapa sebenarnya, itu kita juga jarang. Biasanya kita simpen dalam hati ya, diam-diam sendiri. Nah, permasalahannya Bapak Ibu, dosa iri hati ini adalah dosa yang mematikan jiwa kita. Nah, tetapi ada kabar baik di sini. Kabar baiknya adalah apa? Dosa yang mematikan ini bisa dimatikan. Dosa iri hati itu mematikan. Tapi dosa iri hati juga bisa dimatikan. Nah, hari ini kita akan merenungkan beberapa aspek. Saya akan pertama-tama mengajak kita semua untuk merenungkan, memahami iri hati itu sebenarnya apa? Dosa apa iri hati itu? Apa sih sebenarnya inti daripada iri hati itu? Lalu kita akan lihat apa penyebab iri hati itu bisa muncul dan bagaimana kita mematikannya. Nah Bapak Ibu, pertama-tama saya mau mengajak kita sekalian untuk melihat 7 ciri daripada dosa iri hati. Ini saya ambil dari buku 7 Dosa Maut, karangan seorang pendeta namanya Yadi Sampurna 5, dia pendeta GRII. Nah, dia tulis satu buku dan di dalam buku itu ada 7 ciri dosa iri hati. Yang pertama, iri hati itu egois dan egosentris. Maksudnya apa? Iri hati itu segala sesuatu berpusat pada saya. Dunia ini tentang saya. Kemudian iri hati itu selalu melihat kepada milik orang lain.
dan tidak bisa mensyukuri milik diri sendiri. Ya, kita misalnya sudah punya baju, sudah punya rumah, sudah punya mobil. Tapi karena kita iri hati, ya, kita akan selalu mikir begini, kenapa ya dia bajunya lebih bagus dari saya, mobil dia lebih bagus daripada saya, rumah dia lebih bagus daripada rumah saya. Jadi kita lihat selalu punya dia, tanpa kita sadar bahwa kita sudah punya juga, rumah sendiri udah punya, mobil udah punya, rumah udah punya, kita nggak bisa lihat. Bapak Ibu Saudara, saya kalau mungkin Bapak Ibu kenal dari zaman saya di GKR Gedong, ya, saya lahir dari keluarga yang kurang baik dan ada masalah yang besar di dalam hidup saya, yaitu saya tidak kenal orang tua kandung saya, papa gitu ya, khususnya papa. Dan kalau yang orang tua yang saya tahu itu papa dan mama itu sudah meninggal itu waktu saya masih anak-anak yang saya kenal gitu ya. Nah jadi waktu saya sekolah di seminari, saya sekolah di Saat ya, membawa satu pertanyaan kepada Tuhan, kenapa orang lain punya keluarga yang baik sementara saya nggak punya. Nah Bapak Ibu, waktu saya studi di Saat, sebenarnya semua teman, semua dosen, semua orang itu mengatakan pada saya bahwa kamu itu disayang Tuhan. Kenapa? Kamu punya karunia untuk belajar dengan baik, kamu punya karunia melayani dengan baik, kamu punya karunia berelasi dengan baik, kamu bisa gampang menolong orang lain, generous, sehingga orang-orang juga bisa dekat dengan kamu dengan gampang, dan kamu bisa studi dengan baik. Banyak karunia yang orang-orang lihat pada saya. Tapi saudara, saya seperti gak bisa lihat itu. Kenapa? Karena saya selalu terfokus, hidup saya tidak cukup baik. Kenapa? Orang lain ada orang tua, orang lain ada keluarga, saya gak ada. Nah bayangkan kalau kita iri hati, kita bisa terfokus sama satu aspek itu, terkunci di situ, gak bisa melihat hidup kita yang ada baiknya juga. Kita hanya lihat yang lain. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian iri hati itu dosa jarak dekat. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Kalau saya misalnya kemarin ngomong-ngomong, saya baru diajak satu orang remaja untuk nonton film Barbie. Bapak Ibu udah nonton? Bagus itu ya, boleh nonton. Bener, bagus Bapak Ibu ya, boleh nonton. Ajak anak-anaknya sama cucunya boleh ya. Kalau saya misalnya membandingkan diri saya di cermin gitu ya, saya nggak akan merasa begini. Siapa nama pemain yang jadi Barbie-nya itu? Barbie yang itu ya, Dead Barbie. Siapa namanya? Ada yang tahu? Saya nggak tahu namanya ya, tapi itulah ya. Misalnya dia gitu ya, pemain film Barbie gitu ya. Saya nggak akan bercermin lalu bilang gini, waduh saya iri banget tuh sama si pemain film Barbie, body dia bagus gitu. Enggak. Saya pengen kaya, misalnya saya pengen kaya ya, saya nggak akan iri hati sama Bill Gates. Kenapa Bill Gates tuh kaya banget gitu? Misalnya saya pengen tenar di dunia maya, di sosial media, saya nggak akan jealous sama Elon Musk yang followernya sangat banyak. Tapi Bapak Ibu, iri hati itu hanya bisa terjadi sama orang-orang yang jarak dekat dengan kita. Saya bisa iri sama teman pastori saya misalnya. Kenapa? Kok dia kayaknya dia potong rambut lebih bagus ya. Kok aku potong rambut padahal di salon yang sama, kok kayaknya rambut saya nggak bagus ya. Jadi jarak dekat gitu. Saya pelayanan di dalam satu gereja bersama 6 rekan hamba Tuhan yang lain. Nah saya bisa iri misalnya, kita bisa saling iri tuh gini misalnya. Misalnya ya Bapak Ibu ya, kok kalau dia yang khotbah kayaknya pengunjungnya rada bertambah ya, 250 gitu. Kok kalau saya yang khotbah kok enggak gitu ya, cuma 248, oh kayaknya iri gitu. Nah iri itu jarak dekat. Jadi kita tidak iri dengan public figure yang jauh di sana, dengan orang berkuasa yang jauh di sana, tapi kita itu iri dengan keluarga kita sendiri. Adik kakak kita, saudara, sepupu, teman kerja, rekan pelayanan. Bahkan kita bisa iri sama pembantu. Karena kita merasa kok pasangan kita kayak memperlakukan pembantu lebih baik daripada memperlakukan kita. Ada amin? Iri hati adalah dosa yang penuh rahasia. Di balik iri hati itu tersembunyi berbagai keinginan-keinginan lain, kerinduan-kerinduan lain, dan juga ada kemarahan-kemarahan, ada hawa nafsu, ada rancangan-rancangan kita yang jahat. Jadi di balik iri hati ada berbagai macam perasaan ataupun juga pikiran-pikiran yang lain. Iri hati penuh rahasia. Iri hati membuat kita hanya bisa senang atau hanya bisa aman dengan orang lain yang lebih payah atau lebih kurang dari kita. Ya. Kalau kita lihat, oh orang ini kayaknya kasihan gitu ya.
dia kok kurang punya banyak kelebihan daripada saya. Nah kita merasa kayak, oh gak apa-apa lah, kita lebih aman gitu. Tapi kalau kita rasa orang ini kok tampaknya memiliki sesuatu yang saya gak miliki, wah kita rada kurang senang. Ya. Nah, kemudian iri hati Bapak Ibu itu menggerogoti kebahagiaan kita. Banyak hal di dalam hidup ini yang bisa disyukuri. Keluarga kita, penghidupan kita sehari-hari, kita bisa makan, kita bisa berkarya, kita punya hobi, kita punya keluarga, kita punya cukup makan, cukup pakaian, ya, cukup tempat tinggal. Semua itu sebenarnya bisa disyukuri. Tetapi karena kita iri hati, kita nggak bisa. Jadi rasa sukacita terhadap hidup itu nggak ada. Ya, kita rasa hidup kita itu paling kurang, paling buruk. Kok Tuhan nggak sayang sama saya? Kok Tuhan lebih sayang sama orang lain? Kita merasa hidup kita itu selalu kurang baik. Tidak ada anugerah kebaikan di dalam kehidupan. Dan iri hati membuat Anda dan saya gagal menjadi saluran berkat Tuhan. Nah Bapak Ibu, inilah sebenarnya ciri-ciri daripada iri hati. Dan ciri-ciri ini Bapak Ibu tampak jelas di dalam kehidupan seorang tokoh di dalam Alkitab, yaitu Raja Saul yang tadi kita baca. Siapa sebenarnya Saul itu sih Bapak Ibu? Saul itu adalah raja pertama dari bangsa Israel yang lahir dari suku Benyamin. Kalau Bapak Ibu baca kitab Kejadian, maka Bapak Ibu akan tahu bahwa Benyamin itu adalah anak kesayangannya Yakub atau Israel. Kenapa? Karena Benyamin anak paling kecil dan lahir dari istri yang sangat dikasihi, yaitu Rahel. Ya, jadi Benyamin ini sebenarnya suku anak emas. Saul dari suku Benyamin. Jadi sukunya superior. Nah, kemudian juga kalau kita lihat 1 Samuel pasal 9 ayat pertama, dikatakan di sana bahwa ayahnya Saul itu adalah orang terpandang. Kemudian 1 Samuel 9 ayat kedua memberikan ciri-ciri Saul ini seperti ini. Seorang muda dan tampan, tidak ada orang Israel yang lebih tampan daripadanya. Satu bangsa dia paling ganteng. Lebih tinggi dari semua orang sebahu ke atas. Kemudian kalau kita tahu juga cerita dari pasal 9 sampai 10 dari 1 Samuel ya. Waktu Nabi Samuel ketemu Saul di tengah jalan, lalu menobatkan Saul menjadi raja. Bapak Ibu tahu nggak? Itu Saul itu lagi dalam tengah jalan itu mau ngapain? Tahu cerita itu? Waktu Saul pas diketemukan oleh Samuel lalu dinobatkan menjadi raja, itu dia lagi ngapain sebenarnya? Jadi ceritanya ini ada di dalam 1 Samuel 9 dan 10 ya. Papanya Saul punya keledai-keledai. Lalu beberapa dari keledainya itu hilang. Lalu disuruh Saul dan hamba cari keledai-keledai yang hilang. Itu berarti kalau papanya Saul punya keledai-keledai dan kalau hilang itu bisa ada anak dan hamba yang disuruh cari, berarti papanya Saul adalah orang kaya. Keluarga terpandang, anak orang kaya, ganteng lagi, muda, tinggi lagi. Wah, ini adalah ciri-ciri segala yang bisa bikin cowok-cowok jealous ya Bapak Ibu ya. Cowok-cowok insecure ya. Kalau ibu-ibu di sini misalnya ketemu pemuda model gini di gereja, mau nggak diambil jadi mantu? Kalau anaknya pilih orang lain nanti pulang dimarahin ya. Oh bodoh amat sih kok pilih yang itu, pilih yang ini nih bagus gitu ya. Saul itu punya segala-gala yang baik dalam dirinya dan dalam hidupnya. Tetapi kita tahu di dalam sepanjang kitab 1 Samuel, dia itu iri hati setengah mati sama satu orang. Siapa namanya? Daud. Siapakah Daud? Daud itu anak pemuda bau kencur. Waktu kitab 1 Samuel ini ditulis, khususnya pasal 16, 17, mungkin Daud umur 20 juga belum. Nah Bapak Ibu ingat cerita Daud ya, asal usul bagaimana Samuel menemukan Daud. Waktu itu Saul memang sudah berdosa kepada Tuhan. Lalu Tuhan bilang sama Nabi Samuel, kamu pergi ke rumah Isai, cari calon raja baru, nobatkan raja baru di sana. Lalu Samuel pergi ke rumah Isai, panggil anak-anak Isai keluar. Daud ada di mana? Di mana? Di padang gurun sana. Bukan padang gurun, di padang sana menggembalakan peliharaan bapaknya. Daud nomor berapa dipanggil? Daud gak dipanggil. Sampai Samuel bilang, udah anak kamu cuma segini. Ya ada satu lagi lupa.
Dia panggil, baru dipanggil. Bapak Ibu, Daud itu cuman anak remaja bau matahari yang tidak diingat oleh bapaknya. Bayangkan, bandingkan ya. Bapaknya Saul, begitu keledai hilang, suruh Saul dan hambanya cari keledai hilang. Tapi bapaknya Daud punya satu anak, ini namanya Daud, anak paling bontot yang jaga hewan peliharaan di padang sana. Begitu tamu datang, itu gak keinget suruh panggil dia pulang. Seperti kayak gak ada yang baik dalam diri Daud untuk dipresent, untuk ditonjolkan kepada tamu. Daud orang yang tidak terpandang, sederhana, biasa-biasa. Tapi kenapa Saul yang punya segalanya tadi itu bisa iri hati setengah mati sama Daud? Nah, kadang-kadang iri hati itu memang tidak masuk akal ya. Kok bisa iri hati sama yang begitu? Tapi bisa Bapak Ibu. Dan kalau kita lihat ya, iri hatinya Saul itu kenapa bisa terjadi ya? Peristiwanya itu bagaimana bisa terjadi? Karena begini, memang mungkin ya secara status, secara fisik, secara kekayaan, mungkin tidak ada sesuatu yang bisa dibandingkan antara Saul sama Daud. Jauh jomplang banget ya. Saul jauh lebih tinggi, Daud gak ada apa-apanya. Tetapi ada satu hal yang menjadi masalah besar dan membuat Saul itu sangat iri dan sangat marah. Kenapa? Karena Daud yang tidak terkenal itu, yang tidak terpandang itu, baru saja melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Itu apa? Mengalahkan Goliat, tentara Filistin itu, hanya dengan ketapel kecil dan batu-batu umban. Jadi itu memang kemenangan yang gak masuk akal, kemenangan yang mustahil. Memang kemenangan itu diberikan oleh Tuhan, jadi bukan karena Daud sendiri, tetapi karena Tuhan memberikannya. Nah, pulang dari peperangan itu, Bapak Ibu, begitu pulang itu ya, mereka kembali ke tempatnya, ke kota Yerusalem, mulailah netizen yang budiman itu memviralkan ya berita peristiwa yang tadi terjadi gitu. Ya tentu saja kalau netizen itu kan pasti ada lebay-lebaynya ya Bapak Ibu ya. Saul mengalahkan beribu-ribu tetapi Daud berpuluh-puluh ribu. Wah, di situ Saul mulai panas. Kenapa? Karena rakyat tidak lagi ada di pihak dia, tapi rakyat ada di pihak Daud. Dan juga memang sebelumnya di pasal 13, pasal 15, Saul itu memang melakukan dosa. Sehingga Tuhan berkata dengan sangat tegas, aku tidak berkenan sama kamu. Selesai, kamu tidak jadi raja lagi. Perkenanan Tuhan tidak ada pada Saul, tetapi justru sekarang Tuhan menunjuk Daud sebagai pemimpin yang baru. Bukan hanya rakyat yang memihak Daud, bahkan Tuhan pun memihak Daud. Itu pikir Saul. Sehingga dia merasa rakyat sudah pilih Daud. Sekarang Tuhan pun pilih Daud. Itu yang buat dia sangat iri hati, merasa terancam. Nah Bapak Ibu, sisa kitab Samuel dari pasal 19 ini, 18, 19 sampai 31, itu ceritanya cuma drama berkepanjangan, usaha Saul mau bunuh Daud dan usaha Daud itu lari gitu menyelamatkan diri. Ya kita lihat beberapa ya. Di dalam pasal 18 ini, pertama-tama Saul mau menombak Daud 2 kali tapi gagal. Lalu kemudian Saul mau menjadikan Daud pemimpin perang supaya cepat mati tapi juga gagal. Daud berhasil di dalam peperangannya. Kemudian Saul membuat satu intrik. Jadi dia bikin seperti penawaran kepada Daud. Kalau kamu bisa menang perang, nanti kamu bisa nikah sama anak saya namanya Merab. Dan betul Daud menang perang. Tapi sesudah menang perang, anaknya Merab itu justru dinikahkan sama orang lain. Jadi di PHP-nya sakit hati lagi gitu ya. Kemudian Bapak Ibu, berikutnya adalah ada anak Saul namanya Mikal, itu suka kepada Daud. Lalu sama Saul, oke kamu boleh menikah dengan Mikal, tetapi mas kawinnya itu aneh sekali, 200 kulit katan orang Filistin. Dengan kata lain dia mau suruh Daud mati, tapi Daud gak mati, ya dia berhasil memberikan mas kawin yang diminta itu. Tambah marahlah Saul. Kemudian Saul mau membunuh Daud di malam hari, tetapi diselamatkan oleh istrinya. Lalu kemudian pagi-pagi hari juga mau dibunuh lagi besoknya, diselamatkan lagi sama istrinya. Dan kemudian setelah itu Daud kabur, gak pernah lagi tinggal di rumah sama istrinya. Akhirnya dia menjadi pengembara ya di padang gurun, lari dari kejaran Saul. Dan Bapak Ibu,
dari sepanjang kisah 1 Samuel sampai akhir kitab ini, kita akan lihat iri hati ingin membunuhnya Saul itu sangat merusak, sampai-sampai membuat Saul tidak lagi serius mempertahankan kerajaan Israel. Kerajaan Israel jadi diserang terus, perang terus sama negara-negara lain dan kalah-kalah terus. Sampai terakhir di pasal 31, Saul juga mati dengan tragis. Setelah Israel kalah dari Filistin, Saul itu malu sekali, lalu dia minta sama prajuritnya, bunuh saya dong, saya udah malu, bunuh saya dong. Prajuritnya gak ada yang mau bunuh dia. Lalu dia tancapkan pedangnya dan dia bunuh dirinya sendiri. Karena malu, tragis sekali. Iri hati pertama-tama merusak jiwa, kemudian merusak hubungan. Tadinya hubungan Daud sama Saul baik, kemudian merusak masyarakat dan bisa merusak bahkan suatu bangsa. Bapak Ibu, iri hati sangat merusak. Nah, sampai di sini kita mau berhenti sedikit dan merenungkan lebih dalam. Apa sebenarnya penyebab dari dosa iri hati? Kenapa dosa iri hati itu bisa ada? Bapak Ibu, ada 2 alasannya di sini. Yang pertama, kenapa iri hati itu bisa ada? Karena setiap kita manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan hati kita itu rusak karena dosa. Hati kita yang rusak itu selalu memproduksi hal-hal yang jahat. Ya, secara naturnya hati kita berdosa, ya, melakukan hal-hal yang jahat. Nah, sehingga iri hati itu ya kita kan nggak setting ya. Ayo iri kan enggak ya. Tiba-tiba aja sendiri keluar begitu. Kenapa? Karena hati kita jahat. Karena Anda dan saya orang berdosa. Jadi kalau kita merasa diiriin sama orang lain juga gitu ya. Kenapa? Ya karena orang lain orang berdosa juga. Ya, kita hidup di dalam masyarakat yang sama-sama kita sudah jatuh ke dalam dosa. Ini yang pertama. Tetapi kadang-kadang masalah hati yang lebih mendalam daripada ini adalah kadang-kadang kalau ini bisa dijadikan alasan soalnya ya, udah saya iri karena saya kan memang orang berdosa, jadi saya iri gitu ya. Nah, tapi ada masalah yang lebih serius di dalam hati kita, yaitu ini. Kadang-kadang Anda dan saya gagal menempatkan identitas diri kita di dalam Kristus. Kita gagal atau kita tidak bisa untuk menempatkan siapa kita sepenuhnya itu, identitas diri kita, keberhargaan kita, kita tidak bisa letakkan di dalam apa kata Tuhan tentang kita. Tapi kita justru taruh identitas diri kita di dalam apa? Di dalam apa kata orang tentang diri kita. Tidak dengar kata Tuhan, lebih dengar kata orang. Tidak takut sama Tuhan, lebih takut sama manusia. Tidak takut penilaian Tuhan, lebih takut penilaian manusia. Kemudian kita juga kadang bisa mendasarkan harga diri kita itu pada hal-hal yang fana. Saya itu adalah apa? Saya adalah kekayaan saya. Saya dinilai dari kekayaan saya. Mobil apa yang saya bawa, berapa tabungan yang saya punya, ya, valuasi yang saya hasilkan setiap waktu, sejangka waktu, kerjaan saya apa, ya, keluarga saya siapa, anak-anak saya siapa. Kita mendasarkan diri kita pada hal-hal yang fana, hal-hal yang sementara, hal-hal yang bisa berlalu. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi saya mau mempromosikan film Barbie ya. Di dalam satu bagian film Barbie itu, kemarin saya baru nonton karena masih fresh banget ya. Ada memang satu quotes yang sangat bagus yang dikatakan, kita itu kadang-kadang menempatkan diri kita pada apa yang bukan kita. Tapi kita bukan itu. You are not your car. You are not your vocation, you are not your job. Ya, kita bukan mobil kita bukan pencapaian kita bukan prestasi kita bukan ketenaran kita. Itu semua bukan kita. Kita siapa? Maka kalau gitu pertanyaannya, kita adalah anak Tuhan. Kita adalah ciptaan yang dikasihi oleh Tuhan, yang sudah jatuh ke dalam dosa, tetapi dicari, dimiliki, dibawa pulang, diselamatkan, diampuni. Jadi Bapak Ibu, ini kadang-kadang akar iri hati. Karena kita taruh identitas diri pada hal-hal yang fana. Sehingga kita pun akhirnya membandingkan sama orang lain hal-hal yang fana. Nah, bagaimana kalau gitu cara kita mematikan iri hati? Solusinya bagaimana?
Nah, ada 3 kebenaran yang kita perlu renungkan di sini. Yang pertama adalah ada kabar baik. Kalau Anda dan saya sudah percaya Tuhan Yesus, kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, maka Tuhan Yesus sebenarnya sudah memperbaharui hati kita. Dia sudah mengubah hati kita jadi baru. Hati yang rusak diganti hati yang baru. Tadinya hati kita hanya mengeluarkan yang jahat, sekarang dari hati kita keluar hal-hal yang baik oleh Roh Kudus. Itu yang disebut buah Roh Kudus. Apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan. Nah, itu sukacita, itu happy terhadap hidup sendiri dan hidup orang lain. Melihat hidup sebagai anugerah dan karunia. Kalau Anda dan saya sudah percaya Yesus, kita diberi hati yang baru. Dan Roh Kudus mengubah hati kita. Ini solusinya. Jadi jangan lagi hidup dengan cara lama. Enggak, sekarang hati kita ini sudah hati baru. Jadi hidup dengan cara yang baru. Yang lama sudah berlalu. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, kita perlu hayati betul satu kebenaran. Bahwa hidup kita ini bukan milik kita sendiri. Bukan milik siapapun orang di dunia ini. Tetapi hidupmu dan hidupku milik Tuhan Yesus. Hidup kita milik Tuhan Yesus. Kita aman di tangan Tuhan Yesus. Hidup kita dijamin sama Tuhan Yesus. Baik hidup saat ini di dunia maupun hidup nanti di kekekalan. Kita itu gak diukur masuk surga itu ya. Gak ditanya Bapak Ibu, gak ditanya. Baca Alkitab berapa kali. Ikut kelas pemuritan udah lulus level apa itu gak ditanya. Kamu menginjili bawa jiwa berapa orang? Pelayananmu apa aja? Enggak, bukan itu yang membuat kita diterima Tuhan, bukan. Bukan perbuatan kita. Tapi apa? Perbuatan Yesus Kristus. Yang dengan rela dan setia menyerahkan hidupnya buat Anda dan saya orang-orang berdosa. Kita hidup sampai hari ini, itu bukan karena sejak dulu kita susah. Jadi Bapak Ibu, khususnya yang lebih-lebih senior ya, itu kalau teorinya itu, dulu saya susah makanya sekarang saya bisa begini, itu teori gagal besar. Kenapa? Karena kita hidup bukan karena usaha kita sendiri, bukan. Tetapi karena pekerjaan Kristus yang telah Dia genapkan buat kita. Kalau hidup saya bukan usaha saya. Hidup orang lain bukan usaha dia. Jadi apa yang mau kita iriin? Gak ada poinnya Bapak Ibu. Kita semua hidup itu karena anugerah dan berkat Tuhan. Jadi mari kita belajar untuk mensyukuri ini semua. Saya bersyukur kalau saya bisa hidup. Dan saya bersyukur ada orang lain, ada kamu, ada pasangan saya, ada keluarga saya, ada anak, ada orang-orang yang bersama-sama dengan kita. Kenapa? Keberadaan dia juga anugerah dari Tuhan. Sehingga kita tidak iri. Kita hidup bukan karena perbuatan kita, tapi karena perbuatan Kristus. Anda dan saya bukan milik diri kita sendiri, tetapi milik Kristus. Kristus yang menyatakan bahwa kita orang berdosa yang diampuni, kita orang yang rusak tetapi dipulihkan dan dikasihi, kita orang-orang yang terhilang tetapi dicari dan diselamatkan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kita perlu merenungkan bahwa di dalam dunia milik Allah, di dalam jalan cerita Allah yang besar ini, semua orang itu punya peran, porsi dan tempatnya masing-masing dalam jalan cerita Tuhan yang besar. Dan setiap orang itu diciptakan Tuhan dengan tujuan yang khusus, maksud yang khusus, yang penting. Dan tidak bisa dibanding-bandingkan dengan tujuan hidup orang lain, dengan peran dan posisi orang lain. Di dalam film Barbie itu ya, semua cewek, ini kan ini Barbie World ya. Benar-benar kalau penasaran pulang di sini nonton ya. Terima kasih. Tolong Mattel kalau nonton YouTube ini kasih saya sponsor. Nah. Itu kan Barbie World ya Bapak Ibu ya. Jadi semua cewek itu panggilannya Barbie. Semua cowok panggilannya Ken. Nah kita jadi bingung nih, semuanya dia halo Barbie, halo Ken. Semua Barbie dan Ken gitu ya. Tetapi pembuat film itu pinter banget. Dia bilang begini, dia bikin, kalau Bapak Ibu lihat visualnya ya, dia bikin semua Barbie, every Barbie and every Ken is different. Semua Barbie, semua Ken gak ada yang sama. Dari bajunya, rasnya, etniknya, ya, profesinya gak ada yang sama. Dan peran
Barbie yang satu, Ken yang satu nggak bisa ditukar sama Barbie yang lain. Bapak, Ibu, dan saya, di dalam dunianya milik Tuhan ini, kita juga bergerak di dalam sebuah jalan cerita yang besar, yang Tuhan tuliskan di dalam Alkitab dan terus berlanjut sampai hari ini. Dan di dalam jalan cerita Tuhan yang besar, setiap Anda dan saya punya peran, punya panggilan, punya fungsi kita masing-masing di dalam jalan cerita besar milik Tuhan. Kalau kita bisa hidup dan ada, itu karena Tuhan punya tujuan dan maksud yang Tuhan mau kita capai lewat hidup kita ini. Dan tidak bisa ditukar atau dibandingkan dengan hidupnya orang lain. Kita seringkali maunya ganti peran, saya pengen hidupnya orang lain. Nah, kalau semua orang pengen ganti hidup, ganti hidupnya orang lain, ganti peran, maka jalan cerita Tuhan jadi kacau balau. Bapak, Ibu, daripada sibuk membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, saya mau ajak kita untuk sungguh-sungguh merenung. Sampai hari ini saya hidup, tahu nggak saya untuk apa Tuhan ciptakan saya? Tahu nggak saya apa sih peran dan panggilan Tuhan buat saya? Kalau saya ada di dalam story-nya Tuhan ini, saya ini Tuhan mau panggil sebagai apa, jadi apa, melakukan apa. Dan kalau kita sudah ketemu itu, taatilah dengan setia. Kalau kita fokus cari kehendak Tuhan buat kita dan melakukannya, saya jamin kita tidak akan punya waktu untuk sibuk liatin atau iriin hidup orang lain. Bapak, Ibu, psikologi populer biasanya memberikan solusi bagi perasaan minder atau perasaan iri hati itu dengan satu kata, yaitu fokus kepada kekuatan Anda. Focus on your strength. Ya, jadi seperti seolah-olah kita nggak usah terlalu pikirkan kelemahan kita. Kita harus maksimalkan potensi kita dan fokus hanya pada kekuatan kita. Ada tentu saja kebenaran di dalam teori-teori ini, karena segala kebenaran adalah kebenaran dari Tuhan, tetapi saya tidak setuju sepenuhnya. Kenapa? Karena Bapak, Ibu, manusia yang utuh itu punya kelebihan dan punya kekurangan juga. Kalau kita mau belajar menerima diri kita sesuai dengan gambaran ciptaan Tuhan, kita nggak bisa hanya mau terima kelebihan saja, berarti itu kita baru setengah manusia. Kita harus belajar untuk terima juga kelemahan kita. Saya punya kelemahan apa? Anda harus kenali itu. Nah, tetapi juga masalahnya adalah di dalam Alkitab kita diberitahu bahwa tiap orang, dan ini kenyataan ya Bapak, Ibu, tiap orang kelebihannya bisa beda-beda dan gak sama. Ada orang punya talenta 5, ada orang punya talenta 3, ada orang punya talenta 1. Dan persoalannya kalau kita hanya fokus pada kelebihan kita, maka ada orang yang emang kelebihannya 5, tapi ada yang 1 ya 1. Nah, itu akan membuat kita justru menitik beratkan diri pada hal-hal yang kelihatan, pada kelebihan yang kelihatan, dan menurut saya itu sangat rapuh ya. Dasar hidup yang seperti itu sangat rapuh, cepat sekali amblas. Nah, saya menawarkan kita berpikir dengan cara yang sedikit berbeda. Daripada Anda hanya fokus pada kelebihan kita, karena mungkin ada orang yang punya kelebihan itu gak banyak gitu ya, tapi memang punya, tapi gak banyak. Ada orang banyak gitu. Nah, daripada kita hanya fokus pada kelebihan kita, lebih baik kita tanya, Tuhan, di dalam jalan cerita Tuhan yang besar, apa peran saya? Tuhan mau saya mainkan peran apa? Dan taatilah itu dengan setia. Maka engkau dan saya sebenarnya sedang memenuhi tujuan Tuhan. Hati kita akan sukacita, kita akan puas di dalam hidup ini. Dan kita tidak ada waktu lagi saya kira untuk iri terhadap hidup orang lain. Maukah Anda dan saya menghayati betul bahwa hidup kita adalah milik Tuhan, bukan milik kita sendiri, dan setiap kita diundang untuk cari tahu kehendak Tuhan? Maukah Anda dan saya cari tahu kehendak Tuhan itu dan menaatinya dalam hidup kita? Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, Ibu, mari ambil waktu untuk merenung di hadapan Tuhan, melihat hatimu dan hatiku. Akuilah keberadaan hati kita, dan mohon anugerah Tuhan untuk terus-menerus membentuk dan memperbaharui kita. Tuhan, kami mengaku bahwa dalam perjalanan hidup kami seringkali kami jatuh bangun. Kami melihat hidup orang lain kurang baik,
lebih baik sehingga kami merasa hidup kami kurang baik. Dan kami seringkali di dalam pergumulan itu meragukan Tuhan atau bahkan mempersalahkan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan kami mohon Roh Kudus untuk memperbaharui hati kami dan tolong kami untuk boleh tahu betul panggilan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami bisa menjalani hidup yang bermakna, hidup yang indah, dan kami belajar untuk tidak iri hati kepada orang lain, tetapi kami belajar bersyukur sebagai tubuh Kristus yang sama Tuhan ciptakan untuk kemuliaan-Mu. Berkati setiap kami jemaat-Mu, kiranya Tuhan dimuliakan atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.